Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengapa harus bercerai? Bercerai. Kita sering mendengar ada orang menikah, ada orang bercerai. Gampang banget ya orang nikah. Gampang banget ya orang bercerai. Kalau gampang menikah bagus. Yang jelek gampang bercerai. Coba seperti Abel tadi bilang berita di TV. Seseorang menikah. Gak lama dia bercerai. Rasul bersabda, ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tapi dibenci, itu adalah perceraian. Halal tapi dibenci. Artinya boleh, tapi Allah tidak suka. Maksudnya apa? Lebih baik dihindari perceraian daripada dilakukan. Selama masih bisa dipertahankan pernikahan dengan cara bagaimanapun, lebih baik dipertahankan daripada mereka bercerai. Anda silahkan lihat bagaimana Allah memerintahkan para suami menjaga kebutuhan rumah tangganya agar menghindari perceraian. Anda lihat di dalam surat An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa sa'an taqrahu syai'an wa huwa khairul. Para suami, bergaul istri kalian dengan baik, dengan ma'ruf, dengan layak. Boleh jadi istri kalian melakukan perbuatan yang kalian tidak suka. Jangan ceraikan mereka. Karena di balik itu Allah berikan kebaikan yang banyak, hikmah yang banyak. Artinya ayat ini Allah perintahkan untuk menghindari perceraian. Ketika Anda melihat dari diri istri Anda ada kekurangan, Allah menyatakan di balik itu ada hikmah dan kebaikan. Jangan hanya melihat kekurangannya, kejelekannya, tapi lihat kebaikannya. Pasti lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Lebih banyak indahnya daripada buruknya. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna wa asa'an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalau suatu saat kamu melihat kejelekan dari istri Anda, jangan ceraikan mereka. Karena di balik itu hikmah yang sangat banyak. Jadi artinya perceraian harus dihindari. Di sini. Yang namanya perceraian hukumnya ada 4. Yang pertama, bercerai itu wajib. Mana perceraian yang wajib? Kalau suami ribut, istri ribut melulu. Maju ke hakim. 2 orang hakim mengatakan, walaupun pernikahan mereka dilanjutkan nggak ada gunanya, ini mah udah saling menghina, saling mengejek. Walaupun dilanjutkan pernikahan mereka, bukan akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan rumah tangga yang sakinah, bahkan keburukan, kemudaratan. Maka hukum perceraian di sini adalah wajib. Kemudian sunnah. Mana hukum perceraian yang sunnah? Kalau suami sudah tidak sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada istri, itu sudah bercerai. Karena tujuan pernikahan sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Atau seorang perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, itu sunat diceraikan kata Nabi. Suatu saat seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya istri, tapi tidak pernah menolak dipegang-pegang oleh lelaki lain. Harus bagaimana saya ceraikan dia, kata Nabi. Artinya perempuan tadi tidak punya kehormatan diri. Dia tidak menjaga kehormatannya dan dia bukan orang yang beriman. Anda silahkan lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5. Walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairum malumin. Orang yang beriman yang berbahagia tandanya diantaranya orang yang menjaga kehormatan dirinya kecuali dengan pasangan masing-masing. Jadi hukum bercerai buat mereka itu adalah sunat. Kemudian yang ketiga itu hukum bercerai itu adalah makruh.
hukum asal daripada perceraian. Kemudian yang keempat, bercerai itu haram. Kalau seorang istri dalam kondisi haid dicerai haram. Kenapa? Makanya suami ingin menceraikan istrinya jangan-jangan karena dia kangen nggak kebagian jatah. Karena memang hukumnya haram. Kemudian yang kedua, ketika seorang perempuan sudah suci tapi dicampuri oleh suaminya, di situ pun hukumnya adalah haram. Oleh karena itu kita harus tahu tentang hukum ini. Yang namanya lafaz cerai ada dua. Lafaz yang sorry yang jelas, saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Niat nggak niat, bercanda emosi itu adalah jatuh talak. Yang kedua kalimat kiasan harus perlu niat. Misalnya pulang kamu, keluar kamu, pergi kamu, sono ke rumah emak kamu. Kalau suami niat menceraikannya jatuh cerai, kalau tidak niat tidak jatuh cerai. Adapun bilangan cerai itu ada talak 1 namanya talak roj'i, talak 2 talak roj'i masih bisa dirujuk. Kalau sudah talak 3 itu namanya talak bain kubro. Tidak boleh suami kembali kepada istrinya kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, bukan rekayasa tapi kemauan sendiri. Yang namanya tolak bain ada 2. Tolak bain subro, tolak bain kubro. Kalau 3 kali cerai itu tolak bain kubro. Kalau istri yang hulu, istri yang gugat cerai kepada suami itu tolak bain subro. Jadi kenapa harus bercerai? Pertahankanlah rumah tangga Anda. Karena perceraian bukan perintah Allah. Tapi itulah emergency. Darurat. Kalau emang terpaksa. Suami istri gak bisa akur lagi. Gak ada titik lemu lagi. Daripada mereka saling menyakiti. Itu lebih bermaslahat kalau mereka bercerai. Itu silahkan. Tapi kalau ada suami istri ribut. Anda lihat An-Nisa 35. Bain hibtum sikoko bainihima fab'atu hakama min ahlihi wa hakama min ahliya. Kalau ada sikok pertikaian suami istri, datangkan hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan. Kalau dari hakim tadi punya niat akan mengislahkan, mengakurkan suami istri, Allah berikan taufik hidayah kepada hati mereka. Tapi kalau hakimnya tadi berusaha untuk memisahkan mereka, tidak akan Allah berikan taufik dan hidayahnya. Itulah bercerai. Jadi kalau bisa usahakan nggak usah bercerai. Kenapa bercerai? Selama masih bisa dipertahankan rumah tangga Anda.